Hai Scorpio, selamat datang di channel saya. Saya kembali hadir untuk memberikan reading mengenai energi cinta untuk kamu di bulan Juli 2020 supaya kamu bisa mengantisipasi energinya. So, kita langsung mulai ya. Dua kartu pertama di sini merupakan situasi kehidupan percintaan kamu. Dan kamu mendapatkan Grand Cross dengan kata kunci provoker dan kartu Judgment. Di sini yang saya rasakan, kamu mungkin sudah diprovokasi oleh pasangan kamu untuk melakukan sesuatu sejak sebelum Juli gitu loh. Jadi mungkin dari Juni pasangan kamu sudah kayak membuat kamu tuh untuk bisa keluar dari stagnansi atau dari situasi yang stuck gitu loh. Atau mungkin gak usah pasangan lah, siapapun orang yang penting dalam kehidupan kamu, dia tuh kayak membuat kamu jadi pengen memutuskan sesuatu atau pengen bangkit lagi. Jadi di sini yang saya rasakan adalah energinya tuh mungkin, kalau saya kasih contoh, mungkin kamu udah terlalu lama berada di satu situasi yang sebenarnya gak enak, sebenarnya tuh merugikan kamu, sebenarnya tuh banyak kesedihan di situ. Tapi karena mungkin kamu belum sukses bertransformasi, merubah diri, akhirnya ya kamu stuck di situ cukup lama gitu loh. Karena Grand Cross ini adalah salah satu aspek di dalam astrologi yang energinya tuh sulit untuk bisa diatasi. Kecuali kalau memang kita bener-bener niatin banget, bener-bener enggak, gue mau bebas. Jadi kayak energi Grand Cross nih adalah energi yang kesini salah, kesana salah. Jadi bolak-balik kepentok, bolak-balik kena konflik, apapun itu yang benar-benar menyulitkan. Sampai akhirnya kita yang menentukan sikap. Akhirnya kita yang berdiri di atas kaki kita sendiri bahwa enough is enough. Cukup sudah, gue berada di situasi ini, gue gak mau lagi. Gue akan mulai bergerak untuk kebahagiaan gue. Itu yang saya rasakan. Jadi di sini yang saya rasa yang keberadaan orang lain yang memprovokasi kamu nih cukup kuat yang saya rasakan. Dimana orang ini mungkin seseorang yang punya nilai cukup penting lah dalam hidup kamu. Jadi bisa orang tua, bisa sahabat, bisa mungkin pasangan, atau mungkin seseorang yang kamu dekat tapi belum jadi pasangan gitu loh. Jadi baru deket aja, tapi karena adanya dia, kamu jadi terprovokasi untuk melepaskan diri dari energi yang menyulitkan ini gitu loh. Jadi yang saya rasakan nih di Juli, kamu akan bangkit lagi, akan terlahir lagi bahwa enggak, pokoknya gue harus menyelesaikan nih transformasi gue gak mau lagi stuck, gue gak mau lagi menderita, gue gak mau lagi berada dalam posisi korban. Gue mau jadi seseorang yang memang berjalan ke arah yang lebih baik gitu loh. Jadi dengan dua energi ini cukup kuat energinya yang saya rasakan, dan benar-benar membawa kamu untuk keluar dari energi yang stuck, dari energi yang sulit gitu loh. Tapi dengan adanya provokasi ini, oke? So, sekarang kita masuk ke 3 energi di bawah sini. Ini adalah energi situasi ini di sini nih yang saya rasakan ada 2 orang. Jadi contohnya mungkin kamu selama ini stuck dengan pasangan kamu, tapi sebenarnya kamu udah gak bahagia. Kemudian masuklah orang lain ke dalam kehidupan kamu, dan dialah yang menjadi provokatornya gitu loh. Bahwa Scorp, lo tuh udah menderita banget, kenapa sih gak cabut aja? Apa sih yang lo takutin gitu loh. Jadi kamu terprovokasi untuk menunjukkan diri bahwa iya ya, apa yang gue takutin? Kenapa selama ini gue masih aja menahan diri untuk gak membebaskan diri gitu loh. Karena dengan adanya Ace of Swords, ini yang saya rasakan adalah orang tersebut, si provokator nih, dia yang memberikan kebenaran, dia yang membawa
kebenaran akan keadaan percintaan kamu gitu loh, bahwa lo tuh selama ini misalnya dirugikan, atau lo selama ini tuh nutup mata gitu loh, padahal yang terjadi adalah seperti ini, realitanya tuh begini, akhirnya lo yang menderita gitu. Jadi dengan dua kartu ini adalah energi orang lain yang saya rasakan. Pokoknya seseorang yang selama ini melihat kamu tuh kayaknya, kok lo Scorpio kok rela banget sih untuk berada di kedalaman bumi yang paling gelap gitu loh. Ayo dong, bangkit dong, hidup kembali dong, terlahir kembali dong gitu loh. Jadi itu yang saya rasakan dengan adanya kebenaran ini, apapun yang dia sampaikan kepada kamu. Oke? Kemudian dengan Wheel of Fortune, ini adalah kamu sendiri, bahwa kamu udah saatnya. Jadi dengan adanya kebenaran ini, dengan ada provokasi ini, kamu jadi sadar bahwa iya, gue harus putar nih roda gue. Selama ini gue ada di bawah, gue harus putar roda gue dengan kekuatan gue sendiri gitu loh. Jadi di sini yang saya rasakan di bulan Juli, pikiran kamu tuh akan tercerahkan, akan terbuka gitu loh. Dan kalau saya nggak salah di reading saya untuk kamu bulan Juli ini, coba cek playlist saya, itu kamu memang mendapatkan pencerahan. Jadi kayak ada sesuatu yang selama ini kamu nggak sadar, mungkin selama ini kamu menolak, kayak kamu menolak keluar dari keadaan kamu menolak membebaskan diri dari stagnasi kamu. Di Juli kamu akan benar-benar terprovokasi untuk, udah waktunya gue membebaskan diri, udah waktunya gue memutar roda keberuntungan gue. Itu yang saya rasakan. Jadi memang lebih kepada pertumbuhan jiwa kamu ya. Jadi situasi percintaan kamu nih lebih kepada growth-nya kamu, pertumbuhannya kamu, perkembangan jiwanya kamu nih. Bukan semata cinta-cintaan, bukan semata sesuatu yang sweet, yang manis, tapi benar-benar kamu membuka mata. Kalau kita lihat di sini gambar Judgment ini aja, kayaknya mata orang ini tuh menusuk kan. Jadi benar-benar yang menghakimi kamu. Ayo dong, bangkit dong, udah waktunya gitu loh. Oke? So, dengan kartu terakhir di sini, The World, ini yang saya rasakan adalah akhirnya kamu berhasil. Jadi kayak ini kan masa depan, ini masa lalu. Makanya tadi saya bilang mungkin kamu sudah terjadi nih, sudah mengalami hal ini. Kemudian kamu di sekarang nih, pada saat kamu nonton, mungkin kamu sedang berusaha mencoba untuk memutar roda keberuntungan kamu. Dan di masa depan yang saya rasakan dengan keluarnya The World adalah akhirnya kamu nggak lagi stuck. Kamu akhirnya nggak lagi contohnya stay atau menetap di hubungan yang selama ini sebenarnya merugikan kamu. Akhirnya kamu benar-benar melepaskan diri, menyelesaikan perjalanan kamu di situ, dan menutup buku gitu loh. Karena kamu udah siap dengan keberuntungan yang baru, dengan kehidupan yang baru. Jadi di sini yang saya rasakan dengan The World, apapun penderitaan atau kesedihan atau apapun hal yang selama ini membuat kamu stuck, entah itu mantan, entah itu hubungan saat ini, hubungan cinta kamu saat ini yang sebenarnya membuat kamu menderita, kamu selalu disalahgunakan, kamu selalu diperlakukan semena-mena, apapun itu. Di bulan Juli ada kesempatan untuk kamu memutar roda keberuntungan kamu setelah diprovokasi, dan akhirnya di masa depan kamu akan melepaskan diri. Kamu akan memasuki babak kehidupan yang baru. Oke? So, kita masuk ke kartu terakhir di sini dengan movement, atau movement itu pergerakan. Dan ini adalah saran untuk Scorpio. Ini artinya kan movement, pergerakan, artinya dua kartu ini kan. Benar-benar kamu mencoba bergerak untuk supaya roda keberuntungan kamu berputar, dan juga kamu mencoba bergerak untuk supaya progres kehidupan kamu selesai yang saat ini. Yang menderita ini nih kamu selesaikan. Jadi benar-benar ada pergerakan. Dan memang dalam hidup kita nggak bisa stuck. Kita nggak boleh stuck. Karena itu akan membuat kita jadi nggak berfungsi
dengan baik di dalam masyarakat maupun untuk diri kita sendiri. Jadi dengan adanya kartu movement atau pergerakan sebagai saran untuk kamu, mungkin biasakan diri kamu bergerak, mungkin olahraga, tapi saya yakin sih banyak Scorpio yang gila olahraga. Apapun lah. Jadi benar-benar dengan melakukan banyak gerak, akhirnya kamu jadi pikiran kamu akan lebih terbuka, akan tercerahkan. Gimana caranya memutar roda keberuntungan ini? Gimana caranya gue menyelesaikan fase kehidupan yang ini? Gue udah pengen buru-buru masuk ke fase kehidupan yang baru. Jadi mungkin dengan movement atau pergerakan ini juga kamu jadi tahu bahwa nggak ada yang perlu gue takutin kalau emang gue harus cerai misalnya. Kalau emang gue harus lepas dari pasangan gue yang sekarang. Kalau emang gue harus meniti kehidupan sendiri untuk saat ini, nggak masalah, gue nggak takut. Jadi dengan adanya movement ini energi kamu tuh berganti-ganti gitu loh. Berganti-ganti dalam arti selalu diperbaharui. Jadi nggak ada energi yang stuck lagi gitu. Secara badaniah, secara lahiriah nggak ada energi yang stuck. Akhirnya secara kejiwaan juga kamu terprovokasi dengan hal ini, kamu akhirnya benar-benar bergerak, kamu akhirnya benar-benar memasuki fase kehidupan yang baru. Tapi balik lagi kan tadi saya bilang, dengan kekuatan kamu sendiri. Karena ini, judgment ini adalah kartunya Pluto. Dimana Pluto adalah ruler kamu kan. Jadi memang Scorpio, memang mungkin kamu merasa kamu adalah seseorang yang penuh penderitaan, tapi stop thinking like that. Berhenti berpikir seperti itu. Kamu punya kekuatan yang kuat, yang besar untuk bisa melepaskan diri dari penderitaan. Itu yang harus kamu manfaatkan. Jadi saya nggak maulah ngebaca komen di video ini bahwa oh iya Scorpio selalu menderita bla bla bla. No, karena kamu punya kekuatan besar di dalam diri kamu. Kalau aja kamu mau menyadarinya dan menggunakannya. Oke? So Scorpio, good luck dan kita jumpa selanjutnya ya. Bye.